Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang dan selamat bergabung di channel YouTube Fantastic Genius. Berjumpa lagi bersama Kak Farhan. Kali ini kakak mau membahas materi kelas 7 semester 1 bab 1, yaitu materi tentang bilangan bulat. Untuk materi bilangan bulat ini kakak akan membagi materi menjadi beberapa bagian ya adik-adik. Yang pertama yang akan kakak jelaskan adalah tentang definisi bilangan bulat. Kemudian cara membandingkan bilangan bulat dan mengurutkan bilangan bulat. Ya. Kita mulai dari definisi bilangan bulat adik-adik. Bilangan bulat itu apa sih gitu. Adik-adik selama belajar matematika di tingkat SD pasti sudah mengenal yang namanya bilangan. Seperti 1, 2, 3 dan seterusnya itu adalah bilangan ya adik-adik. Kakak tulis bilangan. Contohnya ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Adik-adik tentu sudah tahu bilangan ini. Terus apa itu bilangan bulat? Nah, kalau kakak tanya bilangan paling kecil itu berapa sih adik-adik? Mungkin di sini adik-adik akan ada yang jawab 1, akan ada yang jawab 0. Atau mungkin kalau adik-adik sudah tahu akan ada menjawab bilangan negatif. Ya, sebenarnya materi bilangan bulat ini juga waktu SD adik-adik sudah pernah pelajari. Jadi mungkin adik-adik sudah ada yang pernah mendengar bilangan negatif. Kalau kakak bikin garis bilangan, kalau kakak buat garis bilangannya, ya seperti ini adik-adik. Kita mulai misalkan ini 0, kemudian di sini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sebelum 0 ini adik-adik, mungkin adik-adik sudah ada yang tahu atau mungkin belum ada yang belum tahu. Sebelum 0 itu adalah bilangan negatif adik-adik. Negatif berapa? Itu adalah negatif 1. Kemudian negatif 2. Kemudian negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya adik-adik. Dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan bilangan bulat. Bilangan bulat terbagi dua adik-adik. Untuk bilangan di sebelah kanan angka 0, ini disebut bilangan bulat positif. Ya, simbolnya begini. Yang di sebelah kiri angka 0, ini adalah bilangan bulat negatif, ya. Sebelah kanan angka 0 bilangan bulat positif, sebelah kiri angka 0 bilangan bulat negatif. Gabungan semuanya inilah yang disebut dengan bilangan bulat. Jadi dari sini adik-adik sudah bisa ambil kesimpulan definisi bilangan bulat adalah bilangan yang mencakup bilangan positif dan bilangan negatif. Seperti itu. Definisi secara matematika adik-adik bisa cari di Google, ada penjelasan rinci mengenai definisi bilangan bulat. Untuk definisi mudahnya adik-adik bisa ambil kesimpulan dari penjelasan kakak, yaitu bilangan positif dan bilangan negatif, termasuk bilangan 0 ya adik-adik. Oke. Dari garis bilangan ini kita bisa ambil kesimpulan kalau bilangan semakin ke kanan itu bilangannya semakin besar ya adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya itu adalah bilangan yang semakin besar. Sebaliknya, semakin ke kiri, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, itu bilangannya
semakin kecil. Bilangan positif pasti lebih besar nilainya daripada bilangan negatif. Begitu adik-adik. Kemudian di sini kakak akan masuk ke membandingkan dua bilangan bulat. Ada bilangan 8 dan kita bandingkan bilangan positif dulu ya adik-adik. 8 dan 10. Nah, kalau membandingkan bilangan seperti ini, kakak yakin adik-adik sudah pada bisa ya. 8 dan 10. 8 di sini lebih kecil dari 10 ya adik-adik. Atau kalau kita tulis 8. Nah, ini adalah simbol lebih kecil. Lebih kecil. Lebih kecil dari, atau juga bisa juga kurang dari. Di sini adik-adik, kakak mau mengingatkan dulu tentang notasi pembanding. Ada lebih besar seperti ini, lebih besar, ada lebih kecil seperti ini, dan satu lagi ada sama dengan. Ya, di sini sudah dipelajari dari SD. Tapi di sini adik-adik diingatkan lagi. Lebih besar, lebih kecil, sama dengan. Jadi kalau ini 8, ini 10, tanda pembandingnya seperti ini, lebih kecil. Kalau kakak balik, ini 10, ini 8, berarti ini jadinya 10 lebih besar dari 8. Berarti tandanya akan menjadi seperti ini. Ya. Mudah dipahami ya adik-adik untuk membandingkan bilangan ini. Sekarang bagaimana kalau yang dibandingkan adalah bilangan, melibatkan bilangan negatif. Negatif 5, 8. Nah, di tengah-tengah ini kita berikan tanda pembanding. Negatif 5, ini 8. Negatif 5 ini lebih besar atau lebih kecil dari 8? Nah, untuk mengetahuinya, adik-adik bisa membandingkan dengan garis bilangan. Adik-adik di sini diharapkan sudah bisa menggambar garis bilangan ya. Mudah kok. Kita mulai dari 0, kemudian sebelah kanan 0 itu positif 1, positif 2, positif 3. Kakak ubah angkanya jangan 8 biar nggak terlalu besar. 3 saja ya, 3. Negatif 5 dan 3. Positif 4. Di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Kita mau membandingkan negatif 5 ini lebih besar atau lebih kecil dari 3. Caranya mudah sekali adik-adik. Bilangan yang di sebelah kiri itu adalah bilangan yang lebih kecil. Bilangan yang sebelah kanan adalah bilangan yang lebih besar. Ingat tadi seperti yang kakak jelaskan, semakin ke kanan nilainya semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil. Jadi kalau kita mau tahu apakah negatif 5 lebih besar atau lebih kecil dari 3, lihat saja negatif 5 ada di sebelah kiri atau sebelah kanan dari 3. Negatif 5 ini, 3 ini. Ini negatif 5 ada di sebelah kiri 3. Berarti lebih kecil ya adik-adik kalau sebelah kiri. Contoh lagi agar lebih jelasnya. 2 dan negatif 1. 2 ini negatif 1 ini. 2 di sebelah kiri atau kanan dari negatif 1. Ini 2, ini negatif 1. 2 di sebelah kanan negatif 1. Berarti 2 lebih besar dari negatif 1. Jadi kita hanya menentukan ini ada di sebelah kiri atau sebelah kanan. Sebelah kiri lebih kecil, sebelah kanan lebih besar. Itu cara membandingkan dengan garis bilangan. Ada lagi cara yang lebih cepat tanpa harus menggunakan garis bilangan adik-adik. Kalau menggunakan garis bilangan kan bakal lama ya. Kita harus menggambar dulu garis bilangannya. Dan gimana kalau angkanya besar misalkan ya 10 dan
negatif 8, 10 terus negatif 8 gitu. Berarti garis bilangannya harus dipanjangin lagi sampai 10. Ke sini harus dipanjangin sampai negatif 8. Agak repot juga ya, dan belum tentu cukup ukuran bukunya untuk memperpanjang garis bilangan. Jadi kita bisa bandingkan ini tanpa garis bilangan. Ingat, bilangan positif selalu lebih besar dari bilangan negatif, atau bilangan negatif selalu lebih kecil dari bilangan positif. 10 positif, 8 negatif, ya sudah pasti 10 ini lebih besar karena 10 positif, 8-nya negatif. Ya, jadi tanpa garis bilangan. Misalkan negatif 6, ini 6. 6-nya negatif, ini negatif 6, ini positif. Berarti ini lebih besar, lebih kecil. Ingat ya, untuk menentukan lebih besar, lebih kecil, kita patokannya adalah bilangan yang sebelah kiri, adik-adik. Patokannya yang ini lebih besar, lebih kecil. Oh, negatif lebih kecil dari positif, berarti lebih kecil. Tanpa menggunakan garis bilangan, kita bisa bandingkan secara langsung. Hanya melihat tandanya. Sekarang, bagaimana kalau bilangannya sama-sama negatif? Negatif 7, negatif 3. Begitu. Kalau mau langsung, bagaimana cara membandingkannya? Negatif 7 lebih besar atau lebih kecil dari negatif 3? Bilangan negatif itu semakin besar angkanya, dia akan menjadi semakin kecil, adik-adik. Karena di sini negatif 7, ini negatif 3, 7 kan lebih besar dari 3. Tapi kalau di bilangan negatif, negatif 7 justru jadi lebih kecil dari negatif 3. Begitu. Ya. Bilangan negatif semakin besar angkanya, justru akan semakin kecil. Jadi kalau ada dua bilangan negatif yang dibandingkan, bilangan yang lebih besar itu adalah yang lebih kecil. Contoh lagi, negatif 4, negatif 10. Kalau dilihat di sini, kalau angkanya ini 4, ini 10, 10 lebih besar kan? Tapi karena negatif, justru dia jadi lebih kecil negatif 10-nya, berarti negatif 4-nya lebih besar. Seperti itu. Jadi kalau sesama bilangan negatif, cara membandingkan tanpa garis bilangan begitu saja ya. Lebih lihat angkanya mana yang lebih besar, justru itu jadi yang lebih kecil. Kalau sesama bilangan positif, ya kalau sesama bilangan positif mah mudah, seperti pelajaran dari kelas 1 SD juga sudah belajar ya. 6 sama 8, ini 6 lebih besar atau lebih kecil? Ya 6 lebih kecil. Karena kalau sesama positif bandingannya biasa aja ya. Gitu. Ya, kakak harap penjelasan tentang membandingkan bilangan adik-adik paham ya. Nanti untuk menguji pemahaman adik-adik, kakak ada soal. Selanjutnya adalah mengurutkan. Mengurutkan bilangan bulat. Kalau membandingkan itu hanya dua bilangan, tapi kalau mengurutkan sudah lebih dari dua. Jadi ada soal nih, misal negatif 10, positif 4, negatif 2. Nah, ada tiga bilangan, kita urutkan dari yang terkecil. Perintahnya misalkan dari yang terkecil, karena nanti ada juga urutkan dari yang terbesar. Dari yang terkecil dulu ya adik-adik. Di antara tiga bilangan ini, mana bilangan yang paling kecil? Di sini ada bilangan negatif dan bilangan positif. Tentu bilangan negatif itu lebih kecil. Kita tandai dulu yang bilangan negatif. Ya, ada negatif 10 dan negatif 2. Berarti yang kecil yang pasti yang negatif. Negatif 10 dan negatif 2. Sekarang negatif 10 dan negatif 2 lebih kecil mana? Gitu. Seperti aturan tadi, bilangan negatif semakin yang besar angkanya itu yang kecil. 10 sama 2 besaran 10, berarti yang lebih kecil adalah negatif 10. Jadi paling kecil negatif 10. Kemudian sudah negatif 10, ya negatif 2. Karena bilangan negatif setelah di sini cuma ada negatif
10 dan negatif 2. Jadi setelah negatif 10, negatif 2, terakhir yang terbesarnya berarti 4. Nah, inilah urutannya, negatif 10, negatif 2, dan 4. Kalau nomor 2, untuk lebih paham lagi. Sekarang bilangannya jangan cuma 3, ada 5 bilangan. Misalkan negatif 5, 0, negatif 2, negatif 8, 3. Kita urutkan dari yang terkecil. Dari terkecil. Di sini kalau dari terkecil kita fokus ke bilangan-bilangan negatif dulu, kita tandai. Ada negatif 5, negatif 2, dan negatif 8. Dari 3 bilangan ini, yang paling kecil yang mana? Ya, bilangan negatif yang paling kecil adalah bilangannya yang paling besar. 5, 2, dan 8. Besaran 8. Berarti di sini yang lebih kecil yang negatif 8. Begitu. Kemudian ini udah ya. Kalau sudah kita kita coret deh ya. Tinggal negatif 5 dan negatif 2. Yang lebih kecil mana adik-adik, negatif 5 atau negatif 2? Ya, tentu adik-adik di sini sudah tahu jawabannya. Negatif 5 yang lebih kecil. Dan coret, berarti selanjutnya negatif 2. Coret. Sekarang tinggal 2 bilangan, 0 dan 3. 0 sama 3 kecilan mana? Ya, kalau ini mah membandingkannya biasa. 0 dan 3 ya lebih kecil 0 ya adik-adik. Kemudian terakhir 3. Nah, inilah urutan bilangannya dari terkecil. Negatif 8, negatif 5, negatif 2, 0, kemudian 3. Kalau dari terbesar, tinggal balik aja, tinggal dibalik. Berarti kalau dari terbesar, kita tulis dari belakang. 3, kemudian 0, kemudian negatif 2, kemudian negatif 5, terakhir negatif 8. Kebalikannya saja. Gitu. Kalau dari terbesar. Ya, itu mengurutkan bilangan negatif dari terkecil atau dari terbesar. Bilangan bulat, sorry. Oke, kakak hapus. Untuk adik-adik lebih mudah memahami apa itu bilangan positif dan negatif, selain menggunakan garis bilangan tadi, adik-adik juga bisa menggunakan konsep hutang dan uang. Bilangan negatif itu adalah hutang, kita anggap. Bilangan positif adalah uang. Semakin besar uang, berarti nilainya semakin besar. Sebaliknya semakin besar hutang, nilai yang kita punya semakin kecil. Jadi bilangan negatif semakin besar itu nilainya semakin kecil. Bisa juga adik-adik menggunakan cara itu untuk memahami bilangan positif dan negatif. Oke, tadi sudah definisinya, membandingkan sudah, mengurutkan sudah. Sekarang kita latihan soalnya adik-adik ya, untuk menguji pemahaman adik-adik. Jadi nomor 1 nih. Lawan dari positif 8 itu berapa? Nomor 2. Negatif 10 ditulis, ya ditulisnya bagaimana negatif 10? Ini mudah ya. Nomor 3, bandingkan. Ya, bandingkan di sini berarti adik-adik pilihannya ada begini, lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Bandingkan di sini beri tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan.
Nah, 3 soal dulu. Adik-adik bisa coba dulu sendiri dengan mempause videonya. Setelah pause videonya, kalau sudah diisi, lanjutkan lagi untuk membandingkan dengan jawaban kakak. Kalau sama betul semua, berarti adik-adik sudah memahami. Kalau ternyata ada yang salah, adik-adik bisa menyimak penjelasannya agar lebih paham. Lawan dari 8, lawan dari positif 8, ya itu adalah negatif 8. Ya, jadi lawan dari bilangan positif ya bilangan negatif, atau sebaliknya, lawan dari bilangan negatif ya bilangan positif. Negatif 10 ditulis begitu, hanya begitu saja. Negatif 10 ditulis negatif 10, seperti itu. Mudah ya. Nah, nomor 3, bandingkan lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Untuk yang pertama, ini ada 2 bilangan positif. Bandingkannya seperti biasa. 10, 15, 10 lebih kecil atau lebih besar? Ya, adik-adik sudah tahu 10 lebih kecil dari 15. Yang ini bilangan negatif dan negatif. Negatif 10 lebih apa dari negatif 15? Lebih besar atau lebih kecil? Ya, ingat tadi, bilangan negatif semakin besar semakin kecil. 10 dan 15, 10 ini lebih kecil dari 15. Tapi kalau negatif 10 dan negatif 15, justru negatif 10 malah lebih besar ya adik-adik. Yang ketiga, ada bilangan positif dan negatif. Ini adik-adik nggak usah banyak mikir. Kalau bilangan positif dan negatif, bilangan positif pasti lebih besar dari bilangan negatif. Begitu. Oh ya, ada satu soal tambahan nih. Bagaimana yang dibandingkan 0 dan negatif 5 sama 0 dan 5. Nah, menurut adik-adik gimana? Maaf, tadi soalnya ketinggalan. Adik-adik bisa pause dulu, coba sendiri. Kalau sama berarti betul. Ya. 0 dan negatif 5. 0 dibandingkan dengan bilangan negatif berapapun, 0 pasti lebih besar dari negatif 5. Sedangkan kalau 0 dibandingkan dengan bilangan positif, ya 0 ini lebih kecil. Oke. Mudah-mudahan jawaban adik-adik sama nih sama jawaban di kakak. Kalau sama, berarti adik-adik sudah paham. Masih ada adik-adik. Itu baru sampai nomor 3. Kemudian yang nomor 4 dan 5. Nomor 4, ini perintahnya adalah urutkan dari bilangan terkecil. Ya. Ini ada bilangan ya. Nah, seperti ini. Di sini bilangan terkecil, di sini kita bagi dulu bilangan negatifnya, kita tandai dulu. Ada negatif 6, negatif 2, negatif 5, negatif 10. Ada 4 bilangan negatif. Oke, adik-adik bisa pause dulu. Bisa adik-adik coba sendiri dulu. Kalau sama, adik-adik kalau sudah, maksudnya adik-adik bisa bandingkan dengan jawaban kakak. Oke. Ada 4 bilangan negatif. Mana yang paling kecil di antara 4 ini? Negatif 6, negatif 2, negatif 5, negatif 10. Ya, betul adik-adik. Yang paling kecil adalah yang bilangannya paling besar, yaitu negatif 10. Coret. Tinggal 3 lagi. Negatif 6, negatif 2, negatif 5. Ya, yang paling kecil, yang negatif 6. Karena di sini yang paling besarnya tinggal negatif 6 ya. Untuk bilangannya paling besar 6, jadi negatif 6 paling kecil. Kemudian negatif 5, terus negatif 2. Tinggal sisa 2 di bilangan positifnya, 8 dan 7. Kalau ini bandingannya biasa. 8 sama 7 kecilan mana? 7. Ya, berarti 7 udah. Nggak usah dibulak-balik kayak negatif tadi. 8 dan 7 kecilan 7, ya sudah 7. Karena nggak ada negatifnya. Jadi seperti biasa. Terakhir 8.
Nah, ini urutan dari yang terkecil, bilangan bilangan bulatnya yang ada di soal ini. Oke. Terakhir, nomor 5. Urutkan dari bilangan terbesar. Nol, negatif 4, 2, negatif 3, negatif 6, 7, dan 9. Ada 7 bilangan, sedikit lebih sulit, yang tadi cuma 6 bilangan. Dan urutannya dari terbesar. Kalau urutan dari terbesar, kita prioritaskan yang bilangan positif dulu, yang tidak ada negatifnya ya. Nah, 0 ini dia tidak positif, tidak juga negatif ya adik-adik. Cuma karena dia nggak ada negatifnya, kita prioritaskan dulu nih yang nggak ada negatifnya. Berarti 0, 2, 7, dan 9. Paling besar berapa? 0, 2, 7, 9. Karena ini bilangan positif, yang paling besar ya yang bilangannya paling besar gitu, yaitu 9. Kalau mengurutkan bilangan positif biasa ya, udah 9, terus paling besar, kemudian 7, kemudian 2, kemudian 0. Oke. Sekarang tinggal yang bilangan negatifnya. Ada negatif 4, negatif 3, dan negatif 6. Oh ya, tadi sebelum kakak jawab, boleh adik harusnya tadi pause dulu untuk jawab sendiri ya. Gak apa-apa. Nanti kakak kasih soal tambahan. Ini nomor 5 ya. Nanti kakak kasih soal tambahan untuk latihan aja itu. 9, 7, 2, 0. Kemudian bilangan negatif yang terbesar berapa? Kakak lingkari nih, kalau yang negatif kan ada ini nih. Ingat, sekarang kita cari bilangan yang dari yang terbesar ya. Bilangan terbesar adalah yang negatifnya yang terkecil. Berarti ada negatif 4, negatif 3, negatif 6. Yang terkecil negatif 3. Kemudian negatif 4. Dan terakhir negatif 6. Nah, ini urutan dari terbesar. Adik-adik, kalau yang sudah tadi coba sendiri, bisa bandingkan sama gak? Kalau sama berarti adik-adik sudah paham. Begitu. Soal tambahan dari kakak, ini adik-adik bisa coba sendiri. Ini urutkan dari yang terkecil. Ya, itu soalnya adik-adik bisa coba sendiri. Nanti jawabannya ada di link deskripsi. Sampai sini dulu adik-adik. Ya, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.